Dengar lo kan soal masalah kambing, Wi. Yang di mana ya? Yang orang kawin sama kambing lah, kalau perawan cakep-cakep banget banyak. Ngomong mulu minum kagak nih, ngopi biar cerdas. Cakep, gua demen, Wi. Lu mana? Kuncung. Apaan? Lu mana? Gua mah orang kagak ngopi, gua udah cerdas kan, Wi. Oh begitu. Iya. Sini bang. Ngomongin apaan sih emang? Nah ini kadang-kadang pemikirannya unik. Iya. Kayaknya perlu juga nih kita informasikan ke dia. Nih ada berita lucu nih, Bang. Buat saya lucu. Don. Itu lucu. Iya. Iya. Iya makanya. Paling kan udah bacain. Aduh. Baca dah. Nih dari suara.com. Nih masuk berita-berita nasional. Nasional berarti se-Indonesia. Se-Indonesia. Dari Sabang sampai sono. Iya. Dari belah mana berita? Iya. Pria menikah dengan kambing di Gresik. Lu. Kawin sama Kambing. kagak lagi badon apa? Itu kambing wadon bang. Terus. Nah, Ormas Muhammadiyah tuh berharap semoga cepat tobat. Kambingnya. Kambingnya siapa nih? Saya baca dulu dah. Iya, baru Kan separuh-separuh gua juga kan. Iya makanya. kalau baru judulnya doang sudah dikomentarin ntar orang salah interpretasi. Nah, tuh. Iya kan? Iya, benar, Kalau benar. sampai orang salah interpretasi, Iya. ya kan? Itu nanti bisa salah semua. Enggak bang, sebab orang Indonesia tuh seneng baca judulnya doang, isinya kagak. Ya, itu kan hemat kuota, Pak. Karena sekarang apa-apa mahal gitu Ya. kan. Yang penting judul udah tahu, Ya. begitu berdebat, jago banget ya. Ya. Padahal kuat semua. Iya. Isinya kagak. Video pernikahan seorang pria di Gresik dengan seekor kambing menghebohkan warga. Beragam reaksi pun dilontarkan warganet di media sosial. Video ini diketahui dibuat di sebuah pesanggerahan di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, milik Nurhudi Didin Arianto, salah satu anggota DPRD Gresik. Setelah viral di media sosial, pembuat video menyatakan permintaan maafnya. Seorang pria menikah dengan kambing di Gresik. Pria itu bernama Saiful Arif. Cakep banget namanya Saiful Arif. Umurnya 44 tahun. Oh, sedang dah. Iya, dia menikah dengan seekor kambing atau domba. Kejadian itu berlangsung di Pesanggerahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Benjeng, pada hari Minggu tanggal 5 bulan 6 tahun 2022. Hiburannya ada nggak? Belum. Kali sih, Len. Menariknya, pernikahan itu disaksikan sejumlah tokoh masyarakat sekitar, termasuk salah seorang anggota DPRD Gresik dari fraksi Nasdem, Nurhudi Didin Arianto, atau yang akrab disapa Ki Ageng Gus Nurhudi, selaku pemilik Pesanggerahan Keramat Ki Ageng. Ini walaupun baru separuh kayaknya udah menarik nih. Jadi ada orang laki, Saiful Apip, kawin sama kambing. Lah itu disaksikan sama para tokoh termasuk para anggota dewan. Ya berarti orang pinter. Iya. Iya. Jadi Iya. Kecuali kita. Kalau DPRD masih pinter DPRD. Kecuali kita. Tempatan pinter kalau kita mah. maksudnya Ya. itu kondangannya gede-gede banget kali ya. Orang tokoh sama anggota dewan yang datang yang kawin orang sama kambing. Lagi juga dia kalau bikin undangan itu banyak banget nih. Iya. Ya. Turut mengundangnya banyak Oh, itu. gitu. Sekelurahan bener ditulis. Iya. Orang DPR. Itu. 6 lembar buat pengundang. Iya. Terus. Setelah dapat kecaman dari Bupati dan DPRD Gresik dan dari berbagai kalangan, kali ini organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meminta Kemenak turun tangan merespon pria yang melakukan ritual nyeleneh sampai videonya viral di media sosial. Terus sampai organisasi Islam terbesar di Indonesia, itu kan Indonesia Muhammadiyah tuh minta Kemenak untuk turun tangan merespon pria yang kawin sama kambing. Iya. Oh, gue pikir bikin catatan sipilnya, merestui gitu. Oh begitu. Jadi bikin kawinnya gitu. surat nikah. Iya. Tapi kalau buat gua ini agak aneh juga sih. Anehnya. Maksudnya begitu orang kawin sama kambing,
NU dianggap turun tangan karena melakukan ritual nyeleneh. Jadi berisik dah gitu. Ya maksudnya menyimpang kan. Iya. Sementara sebelum-sebelumnya kita dengar juga kan, ya kan ada orang Indonesia yang kawin sama bule dari Jerman gitu kan. Iya. Dia sempat diundang tuh di Kobuser tuh, ya kan. Oh itu mah yang laki melaki ya. Iya, nah itu kan nyeleneh juga lah kalau laki kawin sama laki gitu kan. Iya, Kalau kata Ustadz Abdul Somad itu jangan disebut LGBT, mereka terlalu bangga. Jadi disebut PST, PLT. Singkatannya Penyuka lobang tokai. Jadi ya karena kelakuan mereka kan hina. Itu harus dihinakan kan. Iya kan? Iya. Nah, pada saat itu terjadi, kenapa belum gua denger nih NU sama Muhammadiyah minta Kemendag merespon? Apa lu denger gak kira-kira? Gua kan jarang-jarang lihat internet karena kuota gua terbatas. Ada sih MUI ngerespon. Enggak, NU sama Muhammadiyah. Kalau MUI kan Itu nggak tahu. nggak tahu juga ya. Kalau MUI udah merespon. MUI merespon. Responnya gimana? Ya responnya mestinya kalau orang LGBT itu jangan diundang di podcast. Itu kan sama juga mensosialisasikan hubungan mereka. Nah, secara kagak langsung ngesahin gitu ya. Iya. Dibolehin gitu. Diiklanin malah. Iya. Dikasih gitu. Biar orang-orang pada nurut. Iya. Kan kalau iklan begitu kudunya. Iya, orang pada ikut. Makanya nih, Gitu kata dia. ini jelas banget nih pesan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, Muhammad Inam. Dia bilang ritual pernikahan tak lazim itu di luar nalar akal sehat. Bahkan itu merupakan bentuk penyimpangan. Iya bener itu mah. Kalau menurut gua mau begini, itu orang nggak ada lagi wadon di kampungnya apa bagaimana? Kalau kami ngejadiin bininya, itu yang gua heran ijab kabulnya bagaimana? Iya. Bunyinya, iya kan? Bunyinya bagaimana? Iya, apa mbak doang gitu. Setelah dia ijab kabul nih, dia ijab kabul, bukunya yang tadi lu kata, buku nikahnya gambar kambing apa gambar apa nih? Ya kan? Iya, Kan dipoto, laki bini foto gitu. Yang satu tanduk, yang satu kagak kan. Lucu ini mah jadi. Itu benar menyimpang tuh, Bang. Iya. Cuman kalau dia ngomongin tentang kambing untuk kurban, cocok. Wah, karena Waktunya kali ya. sekarang kan orang udah banyak banget yang pada kaya, ya kan? Udah bisa punya mobil, punya rumah. Kurban kagak pernah. Itu cakep. Tapi kalau ini kurban tuh kambing disia-siain. Ya kurban itu kambing jadi pelecehan buat kambing. Gue bingung dah. Kalau laki sama laki mah itu ada hak manusia kali ya, tentang hak manusiawi apa namanya, hak ajasi manusia. Nah, bisa dikaitin ke situ ti. Kalau yang LBGT tadi. Tapi kalau yang kambing ini kan ribet ini. Emang ada hak kambing di situ? Belum pernah dengar sih. Hak asasi kambing gitu. Hak asasi hewan belum pernah dengar. Nah, ada. Kalau dalam kurban ada hak asasi hewan. Nah, itu kan, jadi kalau mau pemotongan harus ditajemin itunya. Ya, biar itu cepet kan, mati. itu kan namanya yang bener, jalan yang bener. Hewan itu diperlakukan dengan bener. Lah kalau ini dilecehin itu kambing namanya. Iya, pelecehan hewan. Pelecehan hewan itu bisa dituntut itu. Iya, makanya disuruh tobat. Dilanjutin nih sama Muhammad Inam nih. Dia bilang karena itu selain agar pelakunya cepat bertobat, pihak berwenang dalam hal ini Kemendag harus cepat turun tangan. Dikutip dari Times Indonesia, jaringansuara.com. Dia khawatir jika hal ini dibiarkan berpotensi merusak ajaran agama yang benar yang diketahui sangat menjunjung akal sehat. Berbagai reaksi di masyarakat pun banyak yang mengecam. Ya itu yang lagi-lagi saya bingung itu kalau berbicara menjunjung akal sehat, ya kan, merusak ajaran agama. LGBT itu kan jelas-jelas merusak ajaran agama. Iya. Benar-benar juga ya melenceng lah dari akal sehat. Iya, benar. Karena Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Iya kan? Ini kenapa dia sama-sama laki gitu kan? Atau yang lesbi perempuan sama-sama perempuan. Dan ini lebih asik lagi gitu kan? Dia manusia sama kambing. Cuma nggak diberitain di sini, saya belum tahu tuh kambingnya janda apa perawan atau hamil di luar nikah. Gua nggak tahu tuh. Kira-kira kalau hamil di luar nikah nggak mungkin dia. Kalau buat kurban kambing kan dicari yang tupak. Ya. Baru boleh. Gua rasa kalau kambing boleh dinikahin ini ada ininya, ada tandanya kali. Iya. Apa
tanduknya melengso, apa gimana? Apa emang maaf ngomong sedikit kok kotor gitu ya? Apa belakangnya lebaran dikit? Gimana ini? Nih, ini yang jadi masalah nih. Tapi kayaknya sih kalau kupak udah nih, apa kupak ya istilahnya? Ya istilahnya kupak kalau kambing kurban, kalau belum kupak belum boleh. Ini kayaknya kupak, soalnya kalau misalnya belum kupak, itu kan belum cukup umur. Kayaknya penghulunya nggak mau nih kayak. Ya kan kalau kawin mah kan cukup umur kagak cukup umur, kalau jadi mau ngapa? Gitu. Ini bicaranya begitu ini. Kalau makanya gua belum tahu nih, gitu. Nah, ini menariknya lagi nih. Biasanya NU sama Muhammadiyah itu jarang cocoknya tuh, terutama urusan lebaran. Kayak lebaran Idul Adha aja besok udah beda tuh. Iya, jadi urusan orang kawin sama kambing, alhamdulillah dia cocok, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada hikmahnya juga nih, menyocokkan dua ormas besar dalam menyikapi orang kawin sama kambing. Kalau orang LGBT nggak disikapin ya. ya, denger kita. Kagak denger. Ya, nah, ini mungkin kelupaan kali ya. Jadi Sekretariat PCNU Gresik, Muhammad Saiful Fuad menyatakan sepakat dengan pimpinan Muhammadiyah. Meski beralasan sebagai konten, namun seharusnya mengedepankan edukasi konten. Oh, jadi dia bikin konten. Cuman keburu viral, jadi masalah. Ya karena urusannya ini urusan menyimpang, jadi viral. Ajaran. Kadang-kadang orang demi konten gitu demi ya. Konten. Apaan aja dilakuin. Asal aja jajak, enggak mentingin si penonton. Iya. Itu Mentingin etika, ada. dihajar aja. Yang penting gua punya konten. Yang penting konten. Jadi begitu. Nyolong ya. Iya. Konten begitu. Alipun orang-orang pinter yang bikin. Iya, dia mau suka, dia mau kagak, yang penting konten gua banyak yang nonton. Nah, itu gua rasa perlu ada catatan tuh di situ. Jadi kalau lu mau bikin konten harusnya begini. Persyaratannya begitu tuh kudunya tuh. Biar kagak timpang. Iya kan? Iya. Ya kan sekarang ini di masalah kayak gini giliran ketahuan Demi buat konten doang. Iya. Gitu. Besok lain lagi dah. Tuh. Nah, kenapa Gus Ipah itu yang ketua PCNU Gresik itu setuju dengan pendapat dari Muhammadiyah, karena dia juga mengkhawatirkan reaksi masyarakat di lapangan jika pemerintah tidak secepatnya bertindak, sebab bisa jadi merespon masyarakat beragam yang jika tidak secepatnya diantisipasi malah jadi masalah berkepanjangan. Benar itu mah. Selain itu, saya minta pimpinan Dewan DPRD Gresik juga harus serius mendalami kasus ini, sebab di dalamnya juga ada anggota dewan yang memfasilitasi pernikahan anak itu. Nah, ini kan apa sekedar memfasilitasi, apa yang seperti Bang Manto bilang tadi, diundangkan ada tulisan terus mengundang kan gitu kan. Tapi di berita yang lain dia sudah minta maaf. Bagus dah kalau gitu mah. Sadar dia intinya begini, kalau emang itu konten, mungkin karena saking semangat dah ini bicaranya soal yang lain daripada yang lain, istilahnya jadi supaya mau viral, akhirnya dia kepleset nih, jadi berlebihan. Jadi akhirnya jadi permasalahan banyak orang. Tapi kalau dia di sini dia udah menyikapi dengan jiwa yang lapang, jiwa yang yang bener-bener dia rasain bahwa gua salah, dia ngakuin salah, ya bagus. Cuman di sini karena udah telanjuran aja nih yang jadi masalah kan, karena udah telanjuran orang banyak nonton di mana-mana. Yang kita khawatirin nih, kalau saya sih orang yang ngajinya ditrikikan ya, itu yang saya ngeriin. Orang punya pendapatnya, oh kalau gitu jajal-jajal sama kami nggak ngapa-ngapa ini. Itu yang ngerinya itu doang gitu. Jajal, maksudnya belum kawin belum. Kan kalau sama kami nggak ada tuntutan. Gitu. Tapi kalau jajal-jajal doang Bang, saya ngeri besok Idul Korban kan banyak kambing tuh. Jajalin semua ntar. Makanya yang kita khawatirin itu di situ. Kalau emang itu jadi kagak ketahuan, istilahnya nggak apa dipermasalahin gitu ya. Dipermasalahin, diprotes lah kasarnya gitu. Lah besok-besok kurban itu bukan masalah kupak doang yang jadi persyaratannya, sama juga kita mau masuk apa nih, kita harus diperiksa dulu perawanannya, masuk TNI gitu kan diperiksa. Ngeri itu jadinya kami sianan. Itu kenapa? Jangan tahu dia pakai bangsanya.
Nah, berarti kalau itu masuk itu ke pelanggaran hak hewan. Ini kan pelecehan. Oh, iya. Itu pelecehan itu akhirnya. Ya mudah-mudahan dah kalau yang emang dia emang kayak gitu dia juga merasa dia salah, ya mudah-mudahan dia nggak akan ulang. Bukan permasalahannya begini bang. Kan kalau empot-empot ayam kita pernah dengar istilah empot ayam ya. Iya. Ini mungkin orang penasaran kali empot-empot ayam aja enak. Coba empot-empot kambing gitu. Gimana kira-kira? Istilahnya lebih sekelar. Iya gitu ya. Jelas, Karena tahu sendiri karena di petannya kan wah bejengit. yang jelas makanya kita bicara soal empot-empot ayam kita bisa tahu. Karena kita zaman kecil dulu yang namanya dulu kan dokter hewan jarang yang ngasih apa sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini ayam udah menelur ke belon. Kan dulu bersorak sama Pak Kelingking. Ya, tahuan ya. Jadi kita tahu nih empot ayam kayak apa gitu. Itu kan belum pernah lu jajalin kalau kambing itu ada kandungan apa kagak dijojelin pakai telunjuk. Begini kalau kami pembunuhnya. Makanya orang itulah makanya manusia kalau emang ya untungnya sih ini konten untungnya ini konten. Cuman ngerinya kalau emang itu kebablasan. Ya kebablasan akhirnya orang juga jadi ngikut. Ya ada kalau mungkin kalau nikah sama kami sejujurnya mau nggak ada kali ya. Cuman kalau jajal-jajal ini ngerinya itu doang tuh. Iya kan? Ditanya sama orang, lu ngapain? Lu kagak boleh, emang ngapa orang kambing gua? Ngomong ngumpul gua. Lu ngapa emang? Kalau dikatain gitu, tuh ribetnya. Paling enggak dengan kejadian ini ya kita mencoba mengambil hikmahnya kali ya. Iya. Karena kan dalam setiap kejadian itu kan mengandung hikmah. Benar. Bagi orang-orang yang berpikir. Betul. Kalau yang kagak berpikir mah enggak dapat. Iya. Jadi buat teman-teman yang suka bikin konten gitu kan. Kayaknya niru ala Betaga aja deh tuh, karena dia menghibur dan mendidik. Ya yang jelas sama begini teman-teman ya semuanya. Kita mau bikin konten sebagus-bagusnya mungkin, selucu-lucunya mungkin, sebagusnya lagi orang meniru kita bukan yang jeleknya. Nah kan, kalau kita udah meniru yang bagusnya, nah sekarang lu kudu niru sama yang lain di ala Betawi itu selalu subscribe. Nah, jadi lu ikutin itu. Kalau orang udah mijet yang namanya subscribe sama dia like serta dikomenin, itu baru yang namanya ngikutin yang bagus. Nah, cocok. Ya, jadi sampai sini dulu persoalan kambing ya. Soalnya besok gue masih jagain kambing. Ada yang jajar-jajar kagak. Tapi itu si Sanip Hansip mesti lu bilangin deh kalau lu ketemu dah. Jadi kalau malam itu kambing yang buat korban itu mesti hati-hati itu. Kalau sekarang belum terlalu banyak nih belum terlalu banyak sama panitia karena masih jauh. Biasanya kalau udah seminggu lagi mau di apa namanya disembelih itu baru ada penitipan kambing dari Sipulan apa segala macam itu baru ada penitipan hewan. Soalnya kalau sampai terjadi yang kita khawatirkan, kita ngadepin mafia minyak goreng aja udah ribet ya kan. Ini ada lagi mafia pelecehan kambing kan gitu kan. Ntar ada lagi tambahan berat kerjaan buat Atu Menteri lah, kesian banget tambahan kerja. Habis ngurusin minyak goreng, ngurusin pelecehan kambing. Jadi juga kesian tuh siapa pembina Pancasila itu. Iya. Ya bisa ribet. Ini mah kan sesuai dengan Pancasila ya. Tidak Pancasila. LGBT aja nggak sesuai apalagi ini mau binatang. Ya udah pokoknya intinya dari obrolan yang apa ya namanya ringan obsesi iya, obrolan serius tapi santai, obrolan ringan ya. Contoh yang kagak bener jangan kita ikutin gitu, dan kita jangan jauh yang namanya ulama ya. Kalau kita deket sama ulama insya Allah kita kagak salah ya. Itu aja dulu, cuman yang lebih penting lagi cukrek jangan sampai lupa ya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.